Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya kembali bisa menjumpai teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan salah satu tema dalam kajian Ramadan, bahwa ada beberapa amalan yang sangat ditekankan untuk kita lakukan selama bulan Ramadan. Rasulullah SAW telah mencontohkan, telah memerintahkan, dan sangat mementingkan amalan-amalan ini untuk beliau lakukan dan dilakukan oleh para sahabat semuanya, kemudian juga hendaklah dilakukan oleh kita semua. Banyak amalan-amalan yang sangat penting untuk kita lakukan di bulan Ramadan ini. Tetapi ada 3 amalan yang sangat diutamakan oleh Rasulullah SAW selama di bulan Ramadan. 3 amalan itu ternyata juga amalan-amalan yang sangat tidak disukai oleh setan, sangat dibenci oleh setan, dan bahkan sangat menyiksa bagi setan. Yang pertama, sholat. Sholat 5 waktu sudah jelas, dan di bulan Ramadan kita sangat ditekankan untuk memperbanyak sholat. Maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Ada sholat rawatib, bahkan ada khusus sholat tarawih setiap ba'da isya sampai subuh. Kemudian sholat-sholat yang lainnya hendaklah kita lakukan. Kalau biasa kita meninggalkannya, di bulan Ramadan usahakan sholat-sholat sunnah itu kita lakukan, kita perbanyak, kita rutinkan. Sehingga Rasulullah menyampaikan, man qoma Ramadana, siapa yang bangun di malam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini sebagai motivasi supaya kita semangat untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan yang disebut dengan sholat tarawih. Itu yang pertama, masalah sholat. Setan sangat tidak ingin, sangat tidak senang manusia itu banyak sholat. Kita bisa baca dalam surat Al-Ma'idah ayat 91 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu menginginkan manusia ini berada dalam permusuhan, ingin mencampakkan manusia ini dalam permusuhan, dalam saling membenci, fil khamri wal maisir, dalam hal khamr dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah. Ini yang paling utama. Wa yasuddakum an dzikrillah. Dan setan itu menghalangi manusia dari dzikir kepada Allah. Wa anis salat, dan dia akan menghalangi manusia dari salat. Mau di bulan Ramadan, mau di luar Ramadan, dihalangi dari salat. Dan kita saksikan orang-orang yang di luar Ramadan tidak salat, orang-orang yang di luar Ramadan tidak ke masjid, di saat Ramadan dia mendirikan sholat, dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, dia melaksanakan qiyamul Ramadan, padahal sehari-harinya tidak pernah melakukan sholat di malam hari atau tahajud. Tapi di Ramadan mereka datang bersimpuh, ruku dan sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat dibenci oleh setan. Yang kedua, amalan yang sangat ditekankan untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Dan ini pun, amalan ini pun sangat tidak disukai oleh setan. Karena bacaan Al-Quran akan mengganggu, mengganggu setan.
bahkan bisa menyakiti setan, bahkan bisa mengusir setan yang berada di rumah-rumah kita. Seminimal-minimalnya ketika orang membaca Al-Quran, dia membaca ta'awud terlebih dahulu. Dan ta'awud itu maknanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan dalam surat An-Nahl ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Dan jika engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setidaknya orang yang membaca Al-Quran, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, mereka akan mengucapkan ta'awud, doa, ya, supaya dilindungi dari gangguan-gangguan setan. Apalagi ketika seorang membaca Al-Quran, pahalanya berlipat kali lipat di bulan Ramadan. Satu huruf di pahalanya 10, 3 huruf 30. Dan jarang sekali orang baca Quran hanya satu huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Biasanya berayat-ayat, berpuluh-puluh ayat. Semakin banyak pahalanya, setan semakin tidak senang. Apalagi melewati ayat-ayat tertentu yang dibaca, ayat kursi, melewati Al-Baqarah dan sebagainya, itu jelas-jelas akan mengusir keberadaan setan di tempat-tempat kita. Ini amalan Ramadan, sekaligus amalan ini sangat tidak disenangi oleh setan. Yang ketiga, yang sangat ditekankan untuk kita amalkan di bulan Ramadan adalah sedekah, sedekah. Sebagaimana yang disampaikan, disabdakan oleh Nabi SAW, afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan, yang pahalanya tidak terhingga, pahalanya lebih besar dibandingkan kalau kita lakukan di bulan yang lainnya. Dan setan menginginkan manusia ini menjadi orang-orang yang bakhil, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Sebagaimana yang Allah sampaikan, ya, tentang orang-orang yang bakhil, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nas bil bukhli, bahwa ada orang-orang yang bakhil, ya, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, dengan harta-harta mereka, wa ya'muruna an-nas bil bukhli, dan mereka juga memerintahkan manusia untuk bakhil kepada yang lainnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu mengatakan waladina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Dan di antara manusia, kalau itu tidak bakhil, dia berinfak, maka setan menggelincirkan manusia itu supaya infaknya, sedekahnya itu ria'an nas. Ya. Pertamanya manusia digoda oleh setan supaya bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya. Ketika dia mengeluarkan hartanya, digoda supaya dia ria, ya, niatnya ria, ingin dipuji, ingin didengar, ingin dilihat oleh orang, bukan karena Allah. Waladina yunfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Jelas orang yang bakhil, orang yang ria, dia ditemani oleh setan, digoda oleh setan, disertai oleh setan. Dan barang siapa yang setan itu menjadi temannya, menjadi sahabatnya, fasa'a qarina, sungguh itulah seburuk-buruk teman, seburuk-buruk sahabat, seburuk-buruk orang yang menyertai. Nah, itu teman-teman sekalian, 3 amalan yang harus kita pentingkan, utamakan di bulan Ramadan: sholat, baca Quran, dan sedekah. Dan ini telah diperintahkan dan ditekankan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan selama bulan Ramadan selain amal-amal yang lainnya. 3 amalan ini amalan yang utama dan sekaligus amalan yang sangat dibenci dan tidak disukai oleh setan, iblis laknatullah. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat, membaca Al-Quran, dan berinfak sedekah, ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.